Kita ini dari media. Sebanyak 600 kepala keluarga terdampak banjir yang dipicu luapan kali Sekretaris. Bahkan sejak pagi hari, ketinggian air semakin bertambah. Sejumlah sepeda motor yang tak sempat dievakuasi terendam. Warga khawatir jika hujan tidak berhenti, tinggi air semakin meningkat. Bentar bang ya. Mungkin 1 meteran ini kurang lebihnya. Oh, kurang lebih meter ya Pak. Ada rencana buat ngungsi nih Pak? Kita lihat situasinya dulu nih yang mau ngungsi. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau ini air makin tinggi Pak? Kalau hujan makin deras mah makin naik, bisa lebih dari 1 meter. Banjir juga merendam permukiman di Komplek Polri Pondokarya, Jakarta Selatan. Akibat hujan deras dan meluapnya air Kali Mampang, banjir merendam akses jalan dan rumah warga yang diduga akibat hujan deras dan luapan air di Kali Mampang. Warga hingga siang tadi memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu air surut. Titik lainnya persisnya di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Banjir membuat lalu lintas macet. Sejumlah kendaraan terjebak banjir dan kemacetan terlihat pada Kamis sore. Sebelumnya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur terendam banjir setinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Banjir mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang terjebak banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Bergeser ke Jakarta Utara, persisnya di Jalan Boulevard Kelapa Gading. Kendaraan yang melintasi jalur ini harus mengurangi kecepatan akibat banjir. Banjir setinggi 5 hingga 10 cm ini menggenangi jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari. Sementara di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Kalideres maupun dari Tangerang ke Grogol mengalami macet. Banjir setinggi 20 cm membuat pengendara mengurangi kecepatan kendaraan mereka, sehingga menimbulkan kemacetan. Banjir di Dan Mogot disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga Kali Mokefort yang berada di sisi jalan meluap. Tak hanya di Jakarta, banjir juga terlihat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis pagi membuat banjir di jalan utama dan perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Banjir setinggi 60 cm ini membuat kendaraan yang melintas mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka. Di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir setinggi 50 cm, merendam permukiman warga.
Ratusan rumah di RW 03 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi sejak Rabu malam sehingga kali yang berada di dekat permukiman warga meluap. Lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng macet parah. Pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Kemacetan ini terjadi sejauh 5 km mulai dari Grogol Petamburan hingga memasuki wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan banyak pengendara yang beristirahat di bahu jalan lantaran letih karena terjebak kemacetan. Mau pulang. Dari jam berapa kejebak macet? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Udah hampir 5 jam di sini. Nunggu situasi aja. Berarti tadi udah sempat kerja ya? Tempat, itu pulang kerja. Di ruas tol dalam kota, lalu lintas Grogol arah Cawang maupun sebaliknya macet. Warga terjebak macet tidak hanya di jalur tol dalam kota, tapi juga di jalur arteri Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan juga sempat macet parah pada Kamis malam. Kendaraan yang mengarah ke UKI nyaris tak bergerak. Kemacetan juga bahkan terjadi di lajur Transjakarta. Kemacetan ini diperparah dengan meningkatnya volume kendaraan memasuki jam pulang kantor. Jakarta hujan seharian, banjir di mana-mana. Para pekerja mengeluh harus menempuh perjalanan lebih lama untuk berangkat dan juga pulang kantor. Dua jam lebih, karena macetnya di seberang Berantas itu lumayan parah. Stuck 1 jam di sana saya. Kalau dari rumah ke kantor itu berapa jauh, Mas? Dari rumah ke kantor saya 1 jam. Terus tadi 2 jam itu? Tadi ya 2 jam lebih. Cukup terganggu sih karena pagi juga kita stuck di Cawang. Terus tadi dari Cawang jalan kaki sih ke sini karena udah macet banget. Nggak bisa. Macet parah, ini lebih parah sih dari kemarin-kemarin. Berapa lama tuh, Bang? Dari rumah sampai ke kantor itu? Dari rumah sampai ke kantor yang biasanya bisa ditempuh setengah jam, tadi 1 jam lebih. Dan saudara, ini adalah pantauan dari CCTV NTMC Polri, di mana ini menggambarkan lalu lintas dari ruas Slipi menuju ke wilayah Grogol. Dan terlihat dari layar kaca juga wilayah arteri maupun juga jalur dari tol ini terpantau macet. Dan kemacetan ini disinyalir terjadi imbas dari hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Oh iya, banjir betul. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan di layar kaca yang merupakan arus lalu lintas di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Saat ini sudah memasuki waktu jam pulang kerja dan semakin banyak warga yang hendak pulang ke rumah masing-masing dan kondisinya macet total. Bahkan kita lihat bahwa terjadi penumpukan kendaraan, warga yang hendak pulang juga terjebak kemacetan. Ini kita lihat bersama, tidak hanya roda 4 namun pengemudi roda 2 pun terjebak dengan adanya genangan air sehingga 4 lajur terpaksa harus dipersempit menjadi 2 lajur saja. Tidak hanya dari kendaraan pribadi, baik itu angkutan transportasi umum seperti bus Transjakarta juga terkena dampaknya. Ini kita lihat bersama pemirsa yang merupakan kondisi di depan halte Transjakarta.
juga mengalami kemacetan. Bahkan sebagian dari mereka yang tengah mengendarai motor harus melankan laju kendaraannya agar tidak terkena genangan yang berada di sebelah kiri jalan. Dampak dari kemacetan ini sudah dirasakan sejak pukul 17 petang tadi dan semakin diperparah dengan masuknya waktu jam pulang kerja. Ini kita sama-sama melihat bagaimana kondisi terkini di Cawang, Jakarta Timur. Gila. Stuck.